Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, ini sudah malam mengganggu. Saya ingin memberikan sedikit pengetahuan nih, apa itu pentingnya memperketat aturan konservasi hewan liar. Jadi tema pada malam hari ini kita itu sebelum membahas lebih jauh tentang tema ini, apakah sini para saudara dan saudaraku tahu itu konservasi hewan? Oke, mungkin belum pada tahu ya. Mungkin udah ada yang tahu tapi nggak terlalu mendetail. Nah, konservasi hewan itu adalah memelihara, menjaga, atau menyelamatkan apa yang kita miliki. Secara istilah, konservasi adalah memanfaatkan secara bijaksana sumber daya yang kita miliki. Yakni sumber daya alam hayati, konservasi. Dan konservasi itu dibagi menjadi dua. Ada yang konservasi satwa liar in situ dan konservasi keanekaragaman hayati termasuk satwa liar yang terbaik itu di habitat aslinya atau konservasi in situ. Sebab satwa liar jadi dapat menyesuaikan diri secara langsung dan berevolusi dengan seluruh proses dinamika lingkungan yang terjadi. Namun hewan langka atau spesies terancam punah dengan populasi yang kecil, sementara perkembangan populasinya tuh lambat gitu. Butuh campur tangan manusia melalui konservasi di luar habitat alaminya, yaitu konservasi ex situ. Nah, di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menekankan upaya konservasi di habitat in situ atau di habitat aslinya merupakan jalan terbaik, yaitu melalui perlindungan populasi di habitat alam dan perbaikan di habitat yang didukung sosialisasi dan penegakan hukum. Namun, apabila tindakan konservasi in situ tersebut tidak berhasil, maka dilakukan tindakan konservasi ex situ, yaitu dengan melakukan penangkaran yang hasilnya 10% tuh dikembalikan ke alam. Lalu konservasi ex situ untuk satwa liar itu termasuk yang boleh dikelola oleh lembaga konservasi ya. Dan apa sih lembaga konservasi itu? Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak bidang konservasi tumbuhan atau satwa liar di luar habitatnya atau ex situ. Nah, di sini berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 31 tahun 2022 pasal 1 ayat 3, lembaga konservasi bisa berasal dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Tujuan lembaga konservasi itu menjadi pengembangbiakannya tuh menjadi terkontrol, lalu penyelamatan tumbuhan serta satwa dengan mempertahankan kemurnian jenisnya. Lalu lembaga konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan, dan cadangan genetik. Lalu untuk mendukung populasi di habitat aslinya, sarana rekreasi yang sehat, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu itu menjadi dua, yaitu
untuk kepentingan umum dan kepentingan khusus. Lembaga konservasi untuk kepentingan umum itu seperti safari, museum zoologi, binatang, dan lain. Lalu lembaga konservasi untuk kepentingan khusus adalah lembaga yang berfokus pada rehabilitasi satwa dan penyelamatan satwa, seperti pusat penyelamatan satwa, pusat pelatihan satwa khusus, pusat rehabilitasi satwa, dan lain-lain. Lalu satwa yang dikelola oleh lembaga konservasi dapat diperoleh dari sitaan atau penyerahan dari pemerintah maupun masyarakat. Penyerahan dari lembaga konservasi lain, ditukar menukar, pembelian untuk jenis yang tidak dilindungi, dan lalu apa pentingnya memperketat aturan konservasi hewan ini? Itu aturan harus diperketat guna bisa memelihara dan melindungi hewan liar. Karena ketika tidak dikonservasi, hewan yang sudah hampir punah, maka akan menjadi semakin punah. Dan punah terus banyak bukan dari zaman sekarang aja ya, tapi dari zaman dulu banyak oknum-oknum yang kurang kali padahal itu tuh satwa liarnya tuh dilindungi gitu, terus bahkan memburunya untuk dijadikan hiasan atau fashion tertentu. Nah, karena mungkin sekian dari saya, karena sudah habis ya pengetahuan saya cuma seperti ini saya. Kita langsung masuk ke sesi diskusi. Silahkan para audiens yang ingin diskusi bersama saya persilahkan. Oh baik, ini ada Mbak Kayla Sheila. Silahkan boleh di-unmute. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan mengenai pentingnya memperketat aturan konservasi satwa liar. Boleh dijelaskan nggak aturan konservasi aturan satwa liar itu apa saja? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya cukup bagus ya. Bagus, Mbak Lala. Baik, mungkin bisa langsung saya jawab ya, Mbak. Untuk hal apa nih yang aturan apa saja ya tadi yang harus diperketat. Nah, aturannya tuh ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2 yang dimana bunyinya setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Baik dalam keadaan hidup, mati, dan atau memusnahkannya. Lalu ada lagi mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat simpan atau memiliki kulit tubuh kayak misalkan yang kalau gajah diambil gadingnya kan, atau bagian-bagian dari satwa yang dilindungi atau barang-barangnya yang terbuat dari
makan dari satu tempat ke tempat lain itu juga nggak boleh. Lalu memiliki, mengambil atau merusak, memusnahkan, memperjualbelikan telur atau sarangnya sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 serta dan jarak paling 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Begitu Mbak Lala. Apakah cukup jelas jawaban dari saya? Baik, terima kasih Mbak Winnie, jawabannya sudah cukup jelas. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Oke, mungkin kalau nggak ada, karena udah larut malam juga, kita akhiri ya atas perbincangan malam ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.